Kau mengadakan perjanjian di depan seluruh bangsaku. Kau mengadakan perbuatan ajaib yang belum pernah terjadi. Seluruh bangsa di kediamanku kan melihat perbuatanmu, sebab yang kau lakukan denganku sungguh-sungguh ajaib. Inilah waktunya, inilah waktunya. Lawatan besar terjadi. Yes, God. Inilah saatnya. Deklarasikan. Api menyala, Rohmu bekerja, membakar setiap hati kami. Aku terima perjanjianmu yang tak pernah berubah. Kau genapi janji-janjimu, pasti terjadi dalam hidupku. Aku terima perjanjianmu yang tak pernah berubah. Kau genapi janji-janjimu, pasti terjadi di dalam gerejaku. Yang percaya lagu pujian menjadi rema, bertepuk tangan bersama-sama. Sorakan Tuhan engkau dahsyat, buat perjanjianmu ajaib. Bersama katakan, kau mengadakan perjanjian di depan seluruh bangsaku. Kau mengadakan perbuatan ajaib yang belum pernah terjadi. Seluruh bangsa di kediamanku dan melihat perbuatanmu, sebab yang kau lakukan denganku sungguh-sungguh ajaib. Mari kita deklarasikan bersama-sama. Inilah waktunya. Lawatan besar atas bangsa kami, atas gereja kami. Membakar setiap hati kami. Aku terima perjanjianmu yang tak pernah berubah. Kau genapi janji-janjimu, pasti terjadi dalam hidupku. Aku terima perjanjianmu yang tak pernah berubah. Kau genapi janji-janjimu, pasti terjadi di dalam gerejaku. Sungguh perjanjian yang luar biasa terjadi atas hidup kita, amin. Deklarasikan itu, great revival terjadi atas gereja kita, terjadi atas hidup kita, atas pekerjaan kita. Kami terima Tuhan malam hari ini, perjanjian-Mu terjadi atas hidup kami. Perkara yang besar, perkara yang dahsyat, yang belum pernah terjadi dalam hidup kami. Kebangkitan terjadi di tempat ini. Semua bangsa akan melihat perkara besar dinyatakan, kemuliaan Tuhan nyata sebab terang-Mu datang.
bekerja. Kebangkitan nyata dengan segera pada waktunya. Haleluya, haleluya,
3, 2. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Siang hari ini kami rindu Tuhan untuk masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Hati kami rindu mencari wajah-Mu Tuhan. Hati kami rindu bertemu muka dengan Engkau Tuhan. Sebab itu siang hari ini bawa kami lebih dalam lagi Tuhan. Lebih dalam lagi Tuhan. Bahwa kami tinggal dalam hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Kami mau angkat suara kami mau angkat pujian kami Tuhan. Kami mau tinggikan nama-Mu Yesus. Sebab Kau yang layak untuk disembah. Atas kedahsyatan-Mu, badai dan gelombang pasti berlalu. Hanya padamu
How to have a meaningful life. Bagaimana hidup yang berarti. Tuhan mau kita sukses kekal, sedangkan iblis ingin kita gagal total. Singkirkan godaan supaya kita bisa tetap melihat visi Tuhan dengan jelas. Bersama Yesus, kita bisa menang melawan godaan. Jadikan firman sebagai kiblat dan kompas hidup kita. Berani bangkit dalam iman dengan penuh urapan dan mulai deklarasikan profetik. Menang atas godaan. Sorak-sorai kemuliaan yang dahsyat bagi Yesus. Mari bangkit berdiri, pahlawan lagi udah Tuhan. Oh, sorakan Yesus dahsyat. Sorakan Yesus luar biasa. We praise your name, Lord. Namanya Tuhan.
Shalom jemaat keluarga Allah. Tuhan mau kita meluruskan fokus hidup kita bukan lagi pada perkara-perkara di bawah, tapi pada perkara-perkara di atas, yaitu kekekalan. Mari kita simak Revival News minggu ini. Mari satukan hati dan roh kita dalam doa puasa selama 21 hari untuk Tuhan Raya di akhir zaman, untuk bangsa dan gereja kita tercinta, serta untuk keluarga dan kehidupan pribadi setiap kita. Doa puasa raya 21 hari dimulai pada tanggal 14 Maret hingga 3 April 2022. Dapatkan panduan doa puasa di gbika.org/doa puasa. Seorang KKS yang excellent bukan lahir tanpa proses dan pembelajaran, tetapi KKS yang mau terus dididik, diajar, dan dilatih. Bahkan, yang mau diasah lebih lagi untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas kepemimpinannya melayani sampai ke bangsa-bangsa. Semua ini bisa didapatkan dengan mengikuti Training for Trainer, pembukaan kelas baru Senin 14 Maret jam 6:30 malam melalui Zoom, yang akan dibuka oleh Pendeta Obaja Tanto Setiawan. Daftarkan hari ini di Ibu Deborah di nomor 0895 3915 57433. Mengubah yang tak punya pengharapan menjadi berpengharapan, masa depan suram menjadi cerah. Sadarilah segala sesuatu jadi mungkin bila kita melihat dari sudut pandang Tuhan dengan mata iman. Jadi alamilah perjumpaan pribadi dengan Tuhan dengan mengikuti Retreat Encounter Online Keluarga Allah. Minggu 20 Maret mulai jam 8 pagi melalui aplikasi Zoom dan YouTube. Biaya pendaftaran Rp50.000 bisa ditransfer melalui BCA Cabang Purwosari di nomor 392 036 5000. Atas nama GBI Keluarga Allah dengan keterangan Retreat Encounter. Paling lambat tanggal 13 Maret atau apabila kuota sudah terpenuhi. Info lebih jelas di admin SAMKA di 0857 4016 4619 atau melalui call center plus di 0899 789 5000. Demikianlah Revival News minggu ini. Teruslah deklarasikan kemenangan. Tuhan akan memampukan kita sungguh-sungguh berkemenangan atas segala godaan iblis dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Perkenalkan, nama saya Ayunda Dewi Ratih, saya dari Pati. Saya adalah anggota Gereja Internet 217. Saya dibesarkan dari keluarga yang belum percaya Tuhan. Ibu saya seorang Kristen, tapi ayah saya belum percaya Tuhan. Dan dalam hari-hari saya memiliki hubungan yang tidak baik dengan mama saya. Setiap hari saya selalu dimarahin mama saya, entah kenapa saya tidak tahu. Dan itu menimbulkan kepahitan dari diri saya. Sehingga selama bertahun-tahun saya kepahitan, saya memutuskan untuk pergi dari rumah. Karena saya tidak kuat, saya selalu dimarahi oleh mama saya. Setelah saya pergi dari rumah, saya memutuskan kos dengan maksud untuk mencari ketenangan. Selama beberapa bulan saya ngekos, tiba-tiba saya merasakan sakit di dada saya. Lalu saya memutuskan untuk pergi ke dokter di salah satu rumah sakit di daerah saya. Dan dari hasil menunjukkan bahwa di dada saya terdapat benjolan sebesar 2 cm. Jujur waktu itu saya kaget dan saya bingung. Dan dari dokter mengatakan untuk benjolan ini harus dilakukan biopsi untuk mengetahui apakah itu ganas atau tidak. Dan apabila itu nanti hasilnya ganas, maka harus dilakukan pengangkatan pada payudara. Karena itu mengarah ke kanker. Kemudian saya memutuskan saya pulang ke kos dan saya nangis, saya tanya ke Tuhan, Tuhan apa yang harus saya lakukan? Dari dalam diri saya mengatakan bahwa saya harus pulang.
dan saya harus meminta maaf kepada mama saya. Lalu saya memutuskan saya pulang ke rumah dan saya nangis, saya minta maaf ke mama saya atas apa yang sudah saya lakukan ke mama saya. Karena selama ini saya memendam kepahitan yang mendalam kepada beliau. Dan saya bercerita kepada mama saya bahwa saya sakit, umur saya pasti nggak akan pernah lama lagi. Lalu mama saya memeluk saya dan mama saya mengajak untuk periksa kembali di salah satu rumah sakit di Semarang. Dan setelah itu saya menjalani operasi. Setelah saya menjalani operasi, puji Tuhan waktu itu payudara tidak diangkat. Tapi dokter mengatakan bahwa saya didiagnosa kanker payudara stadium 2A. Dan saya harus melalui berbagai macam pengobatan, yaitu kemoterapi 6 kali dan radiasi 30 kali. Mendengar hal itu, saya takut, saya gelisah, dan saya kehilangan pengharapan. Karena saya berpikir hidup saya benar-benar gak akan pernah lama lagi. Tapi ketika saya sakit, saya benar-benar merasakan kasih sayang mama saya yang selama ini belum pernah saya mengerti. Mama saya begitu perhatian, mama saya begitu peduli pada saya, dan perlahan terjadi rekonsiliasi hubungan bagi kami. Hubungan kami kembali baik, kembali pulih, dan kembali dekat. Saya memutuskan untuk berdiam dan saya cari Tuhan. Saya benar-benar ingin membangun hubungan intim dengan Tuhan. Dan saya melakukan puasa selama 22 hari dan pada suatu ketika saya menemukan Instagram, ada Miracle Next Service. Hati saya tergerak untuk mengikuti Miracle Next Service. Lalu saya berangkat ke Solo. Saya bertemu dengan Ibu Tena yang sekarang adalah pembimbing komsel saya. Saya ikut komsel, saya mulai ikut live streaming Bapak Obaja. Saya ikuti Pondok Daud setiap hari. Saya terus cari Tuhan. Dan waktu itu saya ingat di tahun 2020 rema dari Pak Obaja adalah tahun ini adalah tahun kemuliaan. Itu adalah rema dari Bapak Obaja dan itu selalu saya pegang. Walaupun saya melalui kemoterapi sampai rambut saya botak dan habis dan pada akhirnya saya harus melalui radiasi 30 kali, tapi karena saya memegang rema dari Bapak Obaja, tahun ini tahun kemuliaan, saya tidak akan pernah diradiasi. Perkataan profetik selalu saya perkatakan dan puji Tuhan di penghujung tahun ketika Pak Obaja mengatakan bagi yang belum mengalami pasti mengalami tahun kemuliaan, dan ternyata memang benar. Di tahun 2020 saya tidak mengalami radiasi dan saya benar-benar sembuh dari sakit penyakit ini. Kebaikan Tuhan tidak berhenti sampai di situ. Mukjizat Tuhan yang kedua adalah di tahun 2021 ketika rema dari GBI Keluarga Allah adalah tahun ini tahun Roh Kudus. Roh Kudus berkarya lebih lagi dalam kehidupan kita. Itu saya imani. Saya doa ke Tuhan, Tuhan di tahun 2021 ini saya ingin menikah dan saya ingin mendapatkan pekerjaan yang tetap Tuhan. Saya berdoa lalu Tuhan mempertemukan saya dengan laki-laki yang sekarang menjadi suami saya di tahun 2021 Oktober. Dan selain itu Tuhan memberikan saya kesempatan untuk mendaftar CPNS waktu itu. Dan puji Tuhan saya lolos dan sekarang saya mendapatkan pekerjaan tetap menjadi seorang PNS. Dan saya percaya ketika kita hidup mengandalkan Tuhan dan selalu berpegang teguh pada janjinya, maka tak ada yang mustahil bagi dia. Dia nyata, dia ada dalam kehidupan kita. Ketika saya mengalami mukjizat, pasti Bapak Ibu juga akan mengalami mukjizat yang sama dalam kehidupan. Haleluya, kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Saya berdoa setiap kita di tempat ini juga menerima jawaban doa. Amin. Baik saudara, kita akan mempersiapkan diri untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat setiap anugerah, setiap berkat-Mu yang berkelimpahan atas kehidupan kami. Tuhan, kami mau mengucap syukur karenanya Tuhan. Dan hari ini kami mau memberikan persembahan kami yang terbaik dengan sukacita. Kiranya Engkau menguduskan persembahan kami, biarlah persembahan ini menjadi persembahan yang berkenan di hati-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau yang memberkati semua umat-Mu di tempat ini Tuhan tanpa terkecuali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik saudara, persembahan dapat diberikan secara online. Anda bisa men-scan QR code yang ada di depan kursi saudara. Kalau saudara duduk paling depan itu ada di sebelah kiri, kanan atau di belakang kursi saudara. Persembahan dapat diberikan secara online melalui OVO, Shopee, GoPay, MBCA dan sebagainya, atau Anda bisa mentransfer juga ke rekening GBI Keluarga Allah.
Sementara saudara menyiapkan persembahan, kita ingin menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Setiap jiwa yang baru pertama kali hadir, saudara biasanya akan disambut di welcome booth yang ada di meja registrasi. Apakah ada Bapak Ibu Saudara di sini yang tadi belum disambut di welcome booth? Ada, saudara boleh mengangkat tangan. Di sebelah kiri saya ada mungkin? Di tengah ada? Di sebelah kanan? Saudara kalau misalnya belum disambut di welcome booth boleh menghubungi pelayan Tuhan konsolidator karena akan ada souvenir untuk Anda. Baik, kita juga mengingatkan lagi untuk saudara untuk mengikuti prokes ya saudara, protokol kesehatan dengan memakai masker dengan benar sepanjang ibadah di GBI Keluarga Allah. Dan pengumuman khusus bulan Maret 2022 perjamuan kudus secara onsite akan diadakan di minggu ketiga saudara. Tanggal 20 Maret 2022 dalam 6 kali ibadah. Di jam 8, 10, jam 12, jam 2, jam 4 dan jam 6 sore. Nah, kita mengajak setiap pelayan Tuhan dan jemaat Tuhan untuk mempersiapkan diri. Dan saudara ini juga ada pengumuman yang penting nih saudara ya. Mari bergabung di kegerakan doa puasa raya 21 hari. Mulai besok nih saudara. 14 Maret sampai 3 April 2022. Menyatukan hati untuk tuaian raya di akhir zaman, untuk bangsa dan gereja kita tercinta, serta untuk keluarga dan kehidupan pribadi setiap kita. Dan mulai tanggal 20 Maret 2022, ibadah Kids Impact akan kembali dibuka di 6 kali jam ibadah, di jam 8, jam 10, jam 12, jam 2, jam 4, dan jam 6. Bagi saudara yang memiliki anak, mari kita ajak untuk mengikuti ibadah Kids Impact dengan mengikuti protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Tidak ada pengumuman yang lain, Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya, saya undang bangkit berdiri umat Tuhan. Mari bangkit berdiri, seberapa kita di tempat ini yang merasakan kebaikan Tuhan tidak pernah habis dalam kehidupan saudara. Saya lambaikan tangannya. Sekali lagi berikan sorak-sorai kemuliaan yang dahsyat bagi Yesus Tuhan. Bersyukur untuk kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan. Engkau segala-galanya dalam hidup kami. Engkau sumber dalam hidup kami. Bawa kami lebih dalam lagi Tuhan. Di hadirat-Mu ada kuasa yang teguh. Di hadirat-Mu jiwaku berserah
setiap kami. Kuasa-Mu yang menyembuhkan setiap kami. Kuasa-Mu yang membangkitkan setiap kami. Kuasa-Mu yang menolong setiap kami, Tuhan. Oh, ini tangan-tangan yang perlu Engkau. Tangan-tangan yang butuh Roh Kudus. Kami angkat di hadapan-Mu. Kami berseru. Kami tinggikan. Kami agungkan Engkau, Roh Kudus. Penuhi setiap kami. Engkau melihat setiap hati yang haus dan lapar akan
Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Allah yang membuat apa yang tidak ada jadi ada. Allah yang membuat yang tidak mungkin jadi mungkin dalam hidup kami. Sungguh Engkau Bapa kami yang baik. Yes, Jesus. Engkau penolong yang sangat terbukti di saat kesesakan. Sementara kami berjalan bersama dengan Engkau, Engkau didik kami, Engkau ajari kami, Engkau tuntun kami di dalam jalan-jalan-Mu. Engkau selamatkan kami, Engkau baharui hidup kami, dan Engkau bawa kami mengenal pribadi-Mu lebih dalam lagi. Ini doa kami, ini kerinduan kami Tuhan, deeper, lebih dalam, dan semakin dalam bersama dengan Yesus. Kami rasakan hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Kami cinta Engkau lebih dari segalanya. Saat ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Urapi setiap perkataan yang keluar dari mulut ini. Sungguh-sungguh jadi perkataan yang mencelikkan mata rohani kami. Bahkan mendatangkan kemenangan, kelepasan terjadi dalam hidup kami. Kami buka hati kami lebar-lebar. Berfirmanlah ya Tuhan. Kami siap menerimanya. Semuanya katakan amin. Kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Silakan duduk Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Kali ini saya akan membagikan firman Tuhan kepada kita. Judulnya adalah menang atas godaan. Jadi hari ini kita akan bicara tentang yang namanya godaan. Kenapa? Karena iblis selalu akan berusaha untuk menggoda. Bisa jadi saat ini ada di antara saudara yang jadi target operationnya iblis. Dia sedang lancarkan godaan demi godaan untuk menjatuhkan Anda. Doa saya melalui firman Tuhan ini, semua strategi iblis untuk menggoda Anda dipatahkan. Dan kita semua bisa mengalami kemenangan. Oke, itu sebabnya penting sekali untuk kita melucuti strategi iblis ini. Ya, mari kita baca di dalam Amsal 7 ayat 21 sampai 27. Di sini kita akan melihat the way of temptation. Bagaimana cara godaan itu masuk, bagaimana cara godaan itu membujuk kita sehingga akhirnya kita tergoda, kita jatuh. Saya bacakan buat saudara, ditulis begini. Ia merayu orang muda itu dengan berbagai-bagai bujukan. Anda harus ngerti godaan itu kalau mau jatuhin kita, dia nggak cuma nyerangnya sekali. Ditulis berbagai-bagai bujukan. Artinya akan ada bujukan ini. Nanti muncul bujukan berikutnya. Awalnya kita ngomong no. Berikutnya kita ngomong no. Berikutnya lagi no-nya sudah mulai gemeteran. Akhirnya karena digoda terus menerus, pertahanannya jebol juga. Akhirnya kelepek-kelepek. Akhirnya jatuh juga di dalam godaan tersebut. Ini cara godaan. Jadi Anda harus ngerti. Dia akan terus menerus mencoba. Terus menerus menggoda. Saya lanjutkan. Dengan kelicinan bibir, ia menggodanya. Maka tiba-tiba orang muda itu mengikuti dia. Mengikuti godaan itu. Seperti apa? Ditulis di sana. Seperti lembu yang dibawa ke pejagalan. Anda pernah lihat nggak lembu dibawa ke pejagalan? Seringkali lembu itu sudah sadar. Ngerti, dia tuh mau disembeli. Kadang nangis, tapi kayak nggak berdaya. Ya sudah jalan terus. Orang kalau sudah hatinya terpikat, hatinya kena, sudah tergoda, jatuh di dalam godaan. Ngerti, jalan terus ini, kalau selingkuh, keluarga bisa hancur. Pernikahan rumah tangga bisa hancur. Tapi kayak nggak berdaya, kayak terseret. Seperti kayak lembu yang sedang jalan ke pejagalan. Ngerti, pernikahannya bakal dijaga nih. Ngerti, keuangannya bakal dijaga nih.
dengan berbagai macam bujuk rayu yang menggiurkan, imbal hasil yang tinggi dari investasi macam-macam. Ngerti, tapi kayak kalau orang sudah kayak tergoda, terpikat, sudah lupa diri, ya sudah jalan terus. Ditulis dalam Alkitab seperti lembu yang dibawa ke pejagalan. Dan seperti orang bodoh yang terbelenggu untuk dihukum. Sampai anak panah menembus hatinya. Seperti burung dengan cepat menuju perangkap dengan tidak sadar bahwa hidupnya terancam. Ayat yang ke-24. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, perhatikan perkataan mulutku. Ini adalah firman Tuhan. Janganlah hatimu apa? Membelok ke jalan-jalan perempuan itu. Dan janganlah menyesatkan dirimu di jalan-jalannya. Anda harus ngerti yang namanya godaan itu selalu berusaha membelokkan kita. Harusnya jalan kita lurus nih. Terus kemudian dibuat jadi belok. Harusnya kita sama pasangan kita, suami kita, istri kita. Jalannya lurus, kita ngerti rencana Tuhan. Tapi dibuat jadi belok, ada orang ketiga. Ya, ada godaan, ada rayuan. Ada yang gelap di situ. Jadi selalu Tuhan punya rencana kita apa, jalan kita apa, rema yang Tuhan kasih dalam hidup kita apa. Tapi godaan, rayuan akan berusaha membuat kita jadi belok. Nah, ada akibatnya. Ayat yang ke-26. Akibat kalau jatuh dalam godaan. Ditulis begini. Karena banyaklah orang yang gugur ditewaskannya. Kalau sampai kena sama godaan, akibatnya apa? Gugur ditewaskannya. Sangat besarlah jumlah orang yang dibunuhnya. Anda harus ngerti godaan itu menewaskan. Godaan itu membunuh. Ayat yang terakhir 27. Rumahnya adalah jalan ke dunia orang mati yang menurun ke ruangan maut. Berapa banyak orang ditulis dalam Alkitab yang gugur ditewaskan oleh godaan. Berapa banyak pernikahan dan keluarga yang gugur ditewaskan oleh godaan. Karena tergoda, jatuh, akhirnya gugur pernikahannya. Tewas keluarganya. Kenapa? Karena tergoda. Saya tahu rekan hamba Tuhan yang luar biasa dipakai, diurapi Tuhan luar biasa. Tapi tergoda sama perempuan lain. Jatuh di dalam dosa perzinahan. Akhirnya gugur pelayanannya. Tewas reputasinya. Nama baiknya habis dan hancur. Akhirnya mengakhiri hidupnya dalam kondisi yang mengenaskan. Padahal tadinya begitu hebat. Tadinya begitu dikagumi. Tapi waktu akhirnya nothing. Alkitab ngomong gugur ditewaskannya. Kenapa? Karena jatuh dalam godaan. Gugur ditewaskannya. Berapa banyak orang di zaman sekarang ini karena nggak tahan sama godaan, nggak bisa mengendalikan nafsu makannya. Akhirnya bukannya mati karena kurang makan, tapi mati karena kelebihan makan. Kenapa nggak bisa mengendalikan godaan? Apalagi kita hidup di zaman yang makanan sebab berlimpah sekarang ini. Kita selesai ibadah, Anda turun ke bawah aja, melimpah semua makanan di sana. Baru jalan sedikit, macam-macam semuanya ada di sana. Kalau kita nggak ngerti bagaimana mengendalikan diri kita, berapa banyak orang yang gugur, ditewaskannya. Oleh berbagai macam iming-iming, macam-macam investasi, trading ini itu dan lain sebagainya. Akhirnya keuangannya gugur ditewaskannya. Pekerjaannya gugur ditewaskannya. Masa depannya gugur ditewaskannya. Jadi buka hati saudara lebar-lebar karena saya yakin firman Tuhan ini tidak kebetulan disampaikan. Kalau Tuhan sedang bicara tentang ngomong menang atas godaan. Bisa jadi saat ini kita secara pribadi sedang bergumul dengan yang namanya godaan. Jadi Roh Kudus sedang bicara sama saudara. Dan doa saya, Anda tidak kalah sama godaan. Anda tidak kalah sama iblis. Melalui firman Tuhan ini, Roh Kudus memberi kekuatan mulai hari ini kita semua yang menang atas godaan. Kita jadi pemenang. Bahkan kita lebih dari pemenang.
Amin. Dan godaan di sekeliling kita ini banyak sekali. Ya kayak hujan godaan. Nah kalau hujan Anda naik mobil, jangan lupa hidupkan apa? Wiper. Karena kalau enggak melihat jelas ke depan. Wipernya apa? Firman Tuhan. Kalau Anda digoda, Anda perlu wiper firman Tuhan. Alkitab ngomong, firman Tuhan itu yang membersihkan hidup kita. Melalui firman Tuhan, pikiran kita dibersihkan. Melalui firman Tuhan, hati kita dibersihkan. Melalui firman Tuhan, keinginan kita diluruskan. Bisa jadi saat ini jalan kita sedang mulai belok-belok nih. Mulai menyimpang-menyimpang nih, mulai kompromi-kompromi. Tapi ketika firman Tuhan disampaikan, engkau buka hatimu. Firman itu akan meluruskan jalan hidupmu. Firman itu yang punya kuasa untuk membersihkan hidup kita. Jadi sekali lagi saya berdoa di dalam nama Yesus, semua godaan yang iblis lancarkan atas hidup saudara digagalkan, dipatahkan. Hari ini mulai sekarang Anda yang menang. Kelepasan terjadi, kemenangan terjadi. Nah sekarang kita akan belajar gimana caranya menghadapi godaan dan menang. Melalui kisah Tuhan Yesus ketika ia juga menghadapi godaan waktu dia jadi manusia. Dan juga digoda oleh iblis. Nah kalau Tuhan Yesus saja digoda oleh iblis, saudara dan saya pun juga tidak luput terhadap yang namanya godaan. Pendeta pun juga tidak luput dari yang namanya godaan, artinya kita semua. Karena itu ketika godaan datang, ketika ya bukan jikalau. Karena pertanyaannya bukan jika, karena pasti godaan datang. Tapi kapan? Nah ketika godaan itu datang, saya percaya Tuhan mampukan kita menang atas godaan. Oke, kita baca di dalam Matius 4 ayat yang ke-2 sampai 11. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Yesus puasa berapa lama? Tadi 40 hari, 40 malam. Ini kelasnya doa puasanya Tuhan Yesus. Bukan cuma doa puasa 40 hari. 40 hari, 40 malam. Artinya straight. 40 hari itu enggak ada buka puasanya sama sekali. Enggak ada makan satu kali pun. 40 hari, 40 malam. Luar biasa sekali. Terus kemudian ayat yang ketiga. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tahukah saudara, firman Allah menghidupkan roh kita. Saat ini Anda sedang mendengarkan firman Allah. Doa saya, rohmu dihidupkan. Rohmu dikuatkan. Rohmu dibangun kembali. Melalui apa? Firman Allah. Lanjutkan, ayat 5. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ayat 7, Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemegahannya. Jadi godaan itu enggak cuma sekali ya, beruntun ya. Benar enggak? Terus. Dan berkata kepadanya, semua itu, kerajaan dunia dan kemegahannya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis. Sebab ada tertulis,
engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ayat 11. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Kenapa? Karena Yesus menang atas godaan hari ini. Anda diberi kekuatan menang atas godaan. Selama ini godaan yang mengalahkan saudara. Mulai hari Anda yang menang atas godaan. Amin. Haleluya. Nah, dari kisah ini kita belajar 3 macam godaan yang dialami Yesus. Karena iblis caranya ya pakainya gitu-gitu aja. Jadi pencobaan yang sama yang dia lancarkan kepada Yesus, dia juga akan lancarkan kepada kita. Kita akan belajar dan kita akan lihat gimana kita bisa menang atas godaan. Nomor 1, namanya adalah godaan kebutuhan. Kenapa kok saya ngomong godaan kebutuhan? Anda lihat. Godaan pertama yang dilancarkan oleh iblis kepada Yesus. Tuhan Yesus baru aja selesai doa puasa 40 hari, 40 malam. Dan Alkitab mencatat, maka laparlah Yesus. Dia sedang butuh nih makan. Di situ kesempatan iblis ngeliat. Dia masuk, dia lancarkan godaan. Kalau kamu anak Allah, rubah batu jadi roti. Kenapa? Karena ini kan win-win solution. Iblis menang, Yesus menang. Ya, iblis juga berhasil, Yesus juga dapat makanannya. Saudara harus ngerti cara iblis menggoda adalah saat Anda butuh. Kalau orang nggak butuh, nggak kepingin digoda, ya nggak ngapain, nggak respon. Justru waktu kita butuh, iblis akan cari kesempatan itu untuk menggoda. Dengan hal yang salah, dengan cara yang salah. Makan roti nggak ada salahnya. Tapi kalau caranya salah, iblis akan selalu membelokkan jalan kita. Supaya apa? Jatuh dalam godaan itu. Godaan yang persis sama ini juga yang iblis lancarkan kepada Esau. Masih ingat nggak saudara? Waktu itu Esau sedang jalan-jalan. Terus laparlah dia. Waktu lapar tiba-tiba dia cium bau harum sup kacang merah. Ternyata adiknya yaitu Yakub sedang memasak sup kacang merah itu. Esau langsung muncul apanya? Kalau lagi lapar terus mencium bau makanan muncul apanya? Appetite-nya, nafsu makannya muncul. Dia ngomong sama adiknya, tolong dong aku dikasih kacang merah itu. Adiknya ngomong, enak aja aku yang susah buat, kamu tinggal minta. Kalau kamu mau tukarin sama hak kesulunganmu. Menurut saya bisa jadi Yakub ini cuma kayak asal ngomong saja. Gitu, karena mungkin di pikirannya gak mungkin lah Esau mau. Tapi orang sedang lapar, orang sedang butuh, ditabrak saudara. Itu yang dilakukan oleh Esau. Anda harus ngerti, hak kesulungan itu sangat berharga. Di zaman itu apalagi, Anda kalau anak sulung, Anda punya hak kesulungan, Anda berkatnya double porsi. Sampai sekarang pun juga seringkali masih diperhitungkan hak kesulungan itu. Benar nggak? Apalagi di zaman itu. Tapi herannya namanya orang lapar. Esau lagi lapar, pokok dia maunya sekarang, makannya sekarang. Ditawarin gila kayak gitu, disaber juga sama Esau. Akhirnya ditukarkan, bayangin. Hak kesulungan atas segala, Anda harus ngerti. Yakub dan Esau ini anaknya siapa? Isa. Anda harus ngerti, Isa ini orang besarnya zaman itu. Orang kayanya, konglomerat topnya zaman itu. Tapi hak kesulungannya cuma dihargai semangkok sup kacang merah. Gila bener. Orang kalau nggak terbiasa menguasai diri dengan keinginannya, akhirnya jadi budak keinginannya. Hari itu Esau tukarkan hak kesulungan dengan semangkuk sup kacang merah. Dia jatuh, dia kehilangan yang berharga. Dia dapatkan hanya kesenangan, kenikmatan sesaat. Berapa banyak orang juga ngalami hal yang seperti itu. Ya, apalagi di masa pandemi ini.
Saya perhatikan banyak pernikahan bermasalah, banyak keluarga goyang. Kenapa? Di masa pandemi ini banyak stresnya, banyak orang yang frustrasi, depresi. Terus bermasalah sama suaminya, bermasalah sama istrinya. Lagi sumpek sama suami, sumpek sama istrinya. Iblis ngelihat itu, celah terbuka itu momen godaan datang. Biasanya digoda sama perempuan yang lain, nggak ngefek. Tapi di moment of weakness, di momen kita lemah, di momen kita sama pasangan kita lagi bermasalah, begitu masuk godaan itu, banyak yang gugur ditewaskannya. Banyak yang nggak tahan jatuh, akhirnya dengan mudah jatuh begitu saja. Akhirnya rumah tangganya hancur, pernikahannya kacau, keluarganya rusak, anak-anaknya kasihan sekali. Kenapa? Nggak tahan terhadap godaan, sama. Jadi iblis akan pakai strategi yang sama untuk melancarkan godaan sama kita di saat kita butuh. Masuk tuh godaan. Makanya juga lihat, di masa pandemi ini pinjol tumbuh subur. Karena banyak orang sedang kesulitan. Tadinya nggak mau ditawarin pinjaman-pinjaman online. Berbunga tinggi yang sangat berat seperti itu. Tapi orang butuh. Ditabrak juga. Akhirnya apa? Berurusan dengan debt collector. Hidupnya menderita, dikejar-kejar, stres, frustrasi. Tapi lagi butuh, gimana? Kalau kita nggak belajar menguasai diri kita, gampang sekali kita jatuh dalam dosa. Diiming-imingi apa, lagi butuh langsung jatuh. Diiming-imingi apa, lagi butuh langsung jatuh. Kenapa? Karena lagi butuh. Itu sebabnya juga di masa pandemi seperti ini, sudah lihat. Investasi ilegal, investasi abal-abal yang menjanjikan return yang tidak masuk akal tingginya, kenceng banget. Dan berapa banyak korban yang sudah tewas, gugur ditewaskannya. Persis seperti ayat tadi. Cuma Anda bayangkan berapa banyak orang awalnya wah indah sekali. Iming-imingnya manis. Anda harus ngerti yang namanya godaan itu seringkali manis. Tapi obat sebaliknya pahit. Benar nggak? Ada yang namanya hard truth. Kebenaran yang waktu disampaikan nggak enak. Tapi kita telan kebenaran itu. Kita sembuh. Sebaliknya banyak yang manis-manis. Anda terus makan manis-manis terus saja. Apa yang terjadi? Diabetes. Akhirnya menghancurkan kesehatan kita. Alkitab sendiri ngomong. Jalan ke neraka itu lebar. Wah banyak orang melaluinya. Tapi jalan ke surga pada kehidupan sempit. Sedikit orang melaluinya. Nah di masa pandemi, pekerjaan bisnis yang real, yang nyata, berat nih melaluinya. Sempit ini, butuh perjuangan tapi hasilnya mengecewakan. Muncullah jalan yang lebar tadi, tawaran iming-iming. Kamu cuma investasi, ongkang-ongkang duduk di rumah aja, nanam uang aja. Hasilnya luar biasa, 18% sebulan, 20% sebulan. Padahal investor legendaris topnya dunia, Warren Buffett, dia hanya mampu menghasilkan return imbal hasil 18% rata-rata per tahun. Tapi sekarang ada orang yang out of nowhere, nawarin 18% sebulan. Kita cuma ngelihat, wah 18%, wah luar biasa. Sudah langsung kita di awan-awan, sudah lupa diri. Tapi akhirnya jalan yang lebar, yang banyak orang melalui ini. Alkitab ngomong, banyak yang gugur, ditewaskannya. Keuangannya ditewaskannya, investasinya ditewaskannya, masa depannya, kebahagiaannya ditewaskan. Kenapa? Karena tergiur dengan bujuk rayu, iming-iming.
Hari ini saya berdoa, sementara firman Tuhan disampaikan, semua tipu daya iblis dihancurkan, dipatahkan, dan kita semua terbuka mata rohani kita, bisa melihat kebenaran, dan kita mengalami kelepasan dan kemenangan. Boleh katakan amin. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan. Itu sebabnya saya ajak saudara doa puasa. Yesus bisa menang atas godaan karena dia terbiasa melatih dirinya doa puasa. Apa hubungannya doa puasa sama menang atas godaan? Banyak. Orang kalau jarang doa puasa, coba saudara lihat daging ini ya, kalau kita manja, begitu jalan sedikit di mall, wah ngelihat makanan, makan. Oh es krim, makan. Semuanya terus, diumbar terus daging ini. Kita nggak terbiasa untuk nahan diri kita. Maka begitu godaan datang, begitu tergoda sedikit, kepingin sedikit, butuh sedikit, samber, jatuh kita. Alasan kenapa Yesus bisa menang atas godaan. Karena dia tahu pentingnya disiplin rohani doa puasa. Ayo doa puasa, ayo doa puasa, ayo doa puasa. Dan saya punya kabar baik buat kita semua. Mulai besok Senin, ini hari Minggu ya. Mulai besok Senin, gereja kita akan masuk dalam gerakan doa puasa 21 hari. Saya tahu manusia daging kita langsung nolak, no. Tapi doa saya, manusia roh saudara bersorak-sorai. Ini waktunya doa puasa. Ini waktunya disiplin rohani. Ini waktunya kita menang atas godaan. Jadi saya ajak saudara, mulai besok tanggal berapa ya? Ya, mulai doa puasa Anda hitung 21 hari. Sepertinya tadi juga sudah diumumkan di Revival News di pengumuman. Jadi saya ajak ayo mulai besok kita doa puasa 21 hari. Saya berdoa melalui masa doa puasa 21 hari ini. Semua godaan, semua dosa yang selama ini membuat Anda kalah, membuat Anda jatuh. Tapi kali ini Anda yang menang. Godaan-godaan itu yang dipatahkan, dihancurkan. Dan kita jadi pemenang. Lebih dari pemenang. Amin. Itu yang pertama. Godaan pertama adalah godaan kebutuhan. Yang kedua, godaan yang iblis sering lancarkan dan juga iblis lancarkan kepada Yesus pada waktu itu adalah godaan kesombongan. Jadi cara iblis jatuhin orang itu diumbulin dulu, diangkat-angkat dulu. Wah, sudah lupa diri dia, dibanting ke tanah. Itu caranya iblis. Ya, dia nggak akan langsung jatuhin. Itu serangan. Ini godaan itu sebaliknya. Diangkat-angkat dulu, jatuhin setelah itu. Makanya caranya iblis untuk menggoda Yesus, ngomongnya gimana? Jikalau engkau anak Allah, jatuhkan dirimu dari bumbungan bait suci ini. Nanti kan malaikat-malaikat akan datang menatang engkau. Waduh, buktikan dong kamu anak Allah. Kamu hebat, jatuh dari bumbungan pun enggak apa-apa, kebal. Oh, saya mau ngomong begini sama saudara, Anda harus sadar. Kapanpun kitanya yang diangkat-angkat, hati-hati. Alkitab sudah memberikan warning, kesombongan, awal kejatuhan. Siapapun kita yang sukanya ngangkat-ngangkat diri atau diangkat-angkat, Anda tinggal tunggu waktunya. Karena kita nggak mungkin bisa melawan firman Tuhan. Semua orang tanpa terkecuali yang melawan firman Tuhan. Ngangkat-ngangkat atau diangkat-angkat terus, membiarkan dirinya diangkat-angkat terus. Akhirnya hancur. Akhirnya jatuh. Sebaliknya, Alkitab ngomong, rendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Maka ia akan menikahkan kamu pada waktunya.
Saya berdoa Anda tidak meninggikan diri Anda sendiri. Anda tidak ngangkat diri Anda sendiri. Saya berdoa Tuhan yang meninggikan saudara. Tuhan yang mengangkat saudara. Ketika Anda merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Biarlah tangannya yang mengangkat saudara. Doa saya dalam nama Yesus, promosi yang dari Tuhan datang atas hidupmu. Boleh katakan amin. Kita kasih tepuk tangannya, boleh katakan meriah buat Tuhan kita. Makanya jangan suka untuk ngangkat-ngangkat diri, jangan suka pamer-pamer. Zaman sekarang orang mulai kenal istilah flexing. Wah kayak katanya crazy rich. Banyak orang kalau ngelihat di sosial medianya orang lain, wah ini di pesawat, ini wah di mobil mewah, rumah begini, begitu dan seterusnya. Wah kita langsung berpikir, ini pasti orang kaya. Belum tentu. Crazy rich beda sama truly rich. Kalau saudara ngikutinya crazy rich, richnya nggak kesampaian, dapatnya cuma crazy-nya aja. Oke, jadi gila beneran. Ya. Karena banyak sekali itu fake rich. Kaya palsu. Nggak ada apa-apanya. Apakah menurut saudara kalau Anda ketemu sama orang naik Mercedes-Benz pasti dia orang kaya? Belum tentu. Bisa jadi orang naik Mercedes-Benz tapi Anda rata-rata dari kita lebih kaya daripada dia. Belum tentu orang rumahnya besar, punya hotel, selalu kaya. Belum tentu. Saya tahu orang-orang yang punya hotel, punya mall. Tapi zero. Semua utang semua tuh. Kitanya nggak tahu. Tapi kita mikir kaya. Kalau dia tuh minus. Belum tentu. Sekarang ini cuma penampilan. Kelihatan di depan mata. Terus mungkin sudah tanya. Bedainnya yang crazy rich. Yang fake rich sama yang truly rich. Yang kayaknya asli sama palsu. Nggak tahu. Kita nggak ngerti. Tapi doa saya bukan itu fokus kita. Fokusnya kita bukan ngejar kekayaan dunia, fokusnya kita, Alkitab ngomong, carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Jadi kalau Anda kejarnya, kita mau nih, orang mau cepat kaya, ia jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Tapi kalau saudara ngejarnya perkenanan Tuhan, ngejarnya menyenangkan hati Tuhan, tangan Tuhan yang akan bekerja membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat sampai berkelimpahan dalam hidup saudara. Jadi mulai hari ini gak usah ikut-ikutan sama yang palsu-palsu. Mulai hari ini kejar Tuhan, kejar menyenangkan hati Tuhan, kejar perkenanan Tuhan dalam hidup saudara. Itu lebih dari segalanya. Dan Tuhan yang akan membuat Anda kaya. Alkitab ngomong ini, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Dan kaya kalau dari Tuhan tidak disertai dengan duka cita. Saya berdoa Anda diberkati, Anda diberkati, Anda diberkati, Anda diberkati, Anda diberkati. Dan berkat itu disertai sukacita. Tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Yang memberkati dan memberikan sukacitanya yang melimpah atas hidup kita. Boleh katakan amin saudaraku. Jadi jangan suka ngangkat diri, biar Tuhan yang ngangkat kita. Anda lakukan bagian saudara, Anda kerjakan nih. Apa yang Tuhan suruh Anda kerjakan. Tanggung jawab yang Tuhan berikan, fokus saja di situ. Nanti tangan Tuhan yang ngangkat kita. Beda orang yang ngangkat-ngangkat diri sama diangkat Tuhan itu lain. Kelasnya beda. Ya, orang yang pura-pura kaya sama orang yang benar-benar kaya beda. Teman-teman saya yang benar-benar kaya itu beda sama mereka-mereka yang cuma pura-pura kaya. Seringkali pura-pura kaya cuma banyak. Makanya pepatah kita ngomong apa? Tong kosong berbunyi nyaring. Tapi kalau yang benar-benar kaya mereka bisi-bisi aja. Nggak kerasa halus. Kelasnya lain, mainnya lain.
Jadi saya berdoa yang Anda kejar bukan perkara-perkara di bawah. Yang kita kejar perkara-perkara di atas. Yang kita kejar menyenangkan hati Tuhan. Yang kita kejar mengumpulkan harta di dalam kerajaan surga. Yang di bumi gimana? Tuhan kasih. Semuanya ditambahkan kepadamu. Kita kalau ngangkat-ngangkat diri tadi, dijatuhin Tuhan. Tapi kita merendahkan diri, Tuhan yang angkat. Jadi Tuhan itu gak masalah dengan kita di atas. Tapi jangan kita ngangkat-ngangkat diri. Biar tangannya yang ngangkat kita. Tapi kita rendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Hari ini hati saudara mencari Tuhan. Mulai hari ini hati saudara mengandalkan Tuhan. Mulai hari ini hati saudara punya kerinduan, kehausan. Lebih lagi mendekat kepada Tuhan. Boleh katakan amin saudara. Itu yang kedua. Yang ketiga. Godaan yang iblis sering lancarkan adalah godaan keinginan akan harta dan kekayaan. Ini yang iblis tadi lancarkan. Godaan yang iblis lancarkan terhadap Tuhan Yesus. Caranya gimana? Ditunjukin dulu di sosial medianya iblis. Kerajaan dunia dan segala kemegahannya. Terus ngomongnya gini, kalau kamu mau kayak gini, maka syaratnya kamu sujud dulu menyembah kepadaku. Itu yang iblis lakukan. Kalau kita kejarnya cuma kerajaan dunia dan kemegahannya dan kekayaannya. Ditunjukin segala kemegahan dan kekayaan. Langsung kelepek-kelepek kita. Jadi seperti lembu yang dituntun ke pejagalan. Anda dijagal nggak kerasa. Ditipu nggak kerasa. Tapi kalau yang kita kejar adalah Tuhan. Lihat bagaimana Yesus meresponi godaan iblis. Dia nggak termakan dengan tawaran yang luar biasa itu. Berapa banyak, saudara lihat ya. Berapa banyak artis yang demi mengejar popularitas. Supaya lebih lagi, terus tinggalkan Yesusnya. Berapa banyak pengusaha yang supaya nggak dihambat bisnisnya, tinggalkan Yesusnya. Jadi supaya naik, terus tinggalin Yesus. Kayak tadi, iblis maunya apa? Yesus, kamu mau kerajaan dunia dan semua kemegahannya, kamu mau tinggalin Allah, ngikutin aku, iblis. Coba saudara renungkan, itu selalu cara iblis kayak gitu. Jadi hari ini saya ingin ajak saudara untuk menyadari kalau iblis menggoda hal seperti itu sama Yesus, iblis juga melakukan kepada kita. Akan ada momen-momen dalam hidup kita digoda, pilih Tuhan atau pilih Mamon. Doa saya ada anugerah Tuhan dalam hidup saudara yang memampukan Anda memilih yang terbaik. Memilih yang sejati. Boleh katakan amin saudara. Anda belajar dari Daud. Daud dalam hal ini luar biasa. Dia sudah diurapi jadi raja oleh Nabi Samuel. Dia sudah dinubuati bahwa dia yang bakal menggantikan Saul untuk jadi raja atas bangsa Israel. Jadi artinya dia tuh sudah dapat janji Tuhannya, dapat nubuatannya, sudah terima pengurapannya. Tapi belum waktunya dia jadi raja. Masih Saul yang jadi raja. Bahkan dia dikejar-kejar sama Raja Saul. Raja Saul itu juga mertuanya sendiri. Mertuanya Raja Saul kejar-kejar Daud, mau bunuh Daud. Daud waktu itu di Gua Adulam. Kok ya pas kebenaran, Saul mau buang air, masuk ke gua, dan para prajurit pengawalnya yang besar nggak bersama dia, jadi Saul sendiri. Yang Saul nggak ngerti, di dalam gua itu ada Daud dan orang-orangnya. Jadi terbukalah peluang besar, kesempatan besar. Dan orang-orangnya ngomong begini sama Daud. Daud, ini Tuhan yang menyerahkan Saul kepadamu. Ini kesempatan, bunuh Saul dan kamu langsung jadi raja. Bunuh Saul, kamu langsung dapat kerajaannya. Dan semua kemegahannya, semua kekayaannya langsung jadi milikmu. Buat kebanyakan orang, kalau sudah nggak tahan cepat naik,
cepat jadi raja, cepat jadi pemimpinnya. Wah, ini mujizat ini. Tapi saudara lihat, bukan itu yang dilakukan Daud. Walaupun kesempatan terbuka di depan mata, dia bisa ambil itu. Dia bisa dapat kerajaan langsung. Dia bisa jadi pemimpin utama langsung. Tapi Daud ngomong begini. Aku tidak mau menyentuh orang yang diurapi oleh Allah. Wow, dia tidak mau bunuh, celakakan orang yang diurapi Allah. Walaupun dia tahu dia sudah diurapi jadi raja, sudah dipilih, sudah dinubuati. Tapi dia tidak mau jadi raja dengan caranya sendiri. Dia tidak mau jadi raja di waktunya sendiri. Dia memilih kalau jadi raja, Tuhan yang ngangkat aku, pakai caranya Tuhan, di waktunya Tuhan. Itu enggak gampang loh saudara. Kalau Anda di posisinya Daud, dikejar-kejar sama Saul, pilih mana? Bunuh Saul langsung jadi raja, atau Anda enggak bunuh dan Anda terlunta-lunta sekian lama. Karena Daud memilih enggak bunuh Saul, Daud itu terlunta-lunta bertahun-tahun. Dia enggak jadi raja. Kenapa? Milih yang benar tapi seolah-olah rugi. Terlunta-lunta sekian tahun. Tapi tahukah saudara, semuanya itu proses Tuhan ngelihat. Ini Daud kayak gimana? Begitu Tuhan ngelihat, bener ini Daud. Tiba waktunya, Daud enggak usah ngerebut kerajaan. Dia yang diangkat Tuhan jadi raja. Dan bukan cuma dia jadi raja. Anda boleh perhatikan. Tuhan jadikan dia raja terbesar di sepanjang sejarah Israel. Bukan cuma itu saja. Tuhan jadi Daud karena semua yang kamu lakukan ini. Maka aku berjanji bukan hanya kamu. Tapi anakmu dan keturunanmu selama-lamanya akan kokoh di tahta. Karena Daud tahu menolak semua tawaran yang menggiurkan. Dia pilih perkenanan Tuhan. Dia pilih cara Tuhan. Dia pilih waktu Tuhan. Tuhan akhirnya memberikan semuanya kepada Daud. Doa saya, semuanya juga Tuhan berikan kepada saudara. Tapi belajar, pilih waktu Tuhan, pilih cara Tuhan. Walaupun untuk itu kita kadang harus bayar harga. Padahal coba saudara pikir ya, kalau Daud waktu itu mau bunuh Saul, dia jadi raja enggak? Pasti jadi raja lebih cepat. Kenapa saya ngomong begitu? Karena Tuhan sudah suka sama Daud. Dan Tuhan sendiri sudah pilih, Tuhan sudah urapi Daud jadi raja. Bukan cuma Daud disukai oleh Tuhan, Daud juga disukai oleh bangsa Israel. Nyanyinya apa mereka waktu itu? Saul masih jadi raja loh. Tapi orang Israel, rakyat nyanyinya, Saul mengalahkan beribu-ribu. Tapi Daud berlaksa-laksa. Berarti hatinya rakyat di pihaknya Saul atau Daud? Daud. Jadi kalau hari itu Saul mati, langsung naik dia jadi raja. Langsung jadi pemimpin utamanya. Langsung kekayaannya Saul jadi kekayaannya. Langsung semua kemegahan Saul jadi kemegahannya. Lebih cepat, lebih instan, lebih enak, lebih gampang. Tapi saudara hati-hati dengan cara yang jalan yang lebar, yang gampang, yang enak. Karena waktu itu Daud di bawah, Saul yang raja. Tapi suatu hari Saul sudah jadi, Daud yang sudah di atas, sudah jadi raja. Dan dia punya banyak bawahan. Anda ingat gak? Orang itu kalau di bawah masalahnya sama yang di atas. Tapi kalau sudah di atas masalahnya juga sama yang di bawah ganti. Dan apa yang ditabur orang itu yang dituai. Daud juga mengalami masalah. Masalahnya apa? Anaknya bertahun-tahun kemudian. Anaknya namanya siapa? Absalom. Memberontak melawan Daud. Dan Absalom itu juga dapat simpatinya rakyat. Anda boleh belajar itu. Simpatinya rakyat itu sudah dipegang sama Absalom. Dia dapat dukungan rakyat. Sehingga Daud sampai harus melarikan diri dari istana. Dia hampir kehilangan kerajaan dan istananya. Dia sudah hampir kehilangan nyawanya juga. Tapi di momen yang kritis seperti itu, Tuhan ingat dulu Daud bisa ambil jalan pintas jadi raja. Tapi dia menolak, dia pilih waktu Tuhan. Dia pilih cara Tuhan. Apa yang ditabur Daud pada waktu itu. Tuhan ingat. Dan Tuhan berikan Tuhan di momen yang menentukan. Ketika harusnya dia habis dan hancur. Tuhan yang lindungi Daud. Tuhan yang jagai Daud. Tuhan yang kokohkan Daud. Tuhan pulihkan istananya. Tuhan pulihkan dia jadi kerajaannya. Dan dia
bisa menumpas pemberontakan Absalom, dia terus kokoh jadi raja. Kemungkinan kalau waktu itu Daud jadi rajanya karena membunuh Saul, nyingkirin Saul, rebut dari Saul. Mungkin ceritanya akan kita baca lain ketika pemberontakan Absalom muncul. Karena apa yang ditabur orang, itu yang dituai oleh orang juga. Mulai hari ini yang engkau tabur adalah perkenanan Tuhan, yang engkau cari adalah menyenangkan hati Tuhan, yang engkau kejar adalah menyukakan hati Tuhan. Karena kalau saudara bisa milih yang kayak gini, walaupun awalnya rugi, akhirnya Tuhan yang akan bertindak, Tuhan yang akan buka jalan, Tuhan yang akan berperang bagi saudara. Dan kalau Tuhan berperang, kemenangannya bukan kecil-kecilan, kemenangannya besar. Haleluya. Wow. Mulai hari ini Anda semua tidak kalah terhadap godaan kekayaan. Kita semua bukan hamba mamon. Kita hamba Tuhan. Dan kalau Anda hamba Tuhan, Anda diangkat jadi tuan atas mamon. Jadi mamon, sama-sama punyanya mamon, tapi yang satu diperbudak sama mamon itu terus. Tapi yang satu di atasnya mamon. Kenapa? Yang kita kejar adalah Tuhan. Yang kita senangkan adalah raja di atas segala raja. Jadi pertanyaannya sekarang gimana caranya mengalahkan godaan? Dengan singkat ya, kalau saudara mau mengalahkan godaan, menang atas godaan, nomor satu, berjalan lebih erat sama Tuhan. Dekat sama Tuhan. Karena kita itu jadi seperti siapa kita dekat. Kalau saudara dekatnya sama dunia, nontonnya terus drama-drama dunia, akhirnya values-nya transfer juga. Keinginan kita, gaya bahasa kita, pemikiran kita, perilaku kita jadi mirip seperti dunia. Tapi kalau saudara dekatnya sama Tuhan, kedekatan sama Tuhan akan mengubah kita jadi seperti Yesus. Nanti akhirnya pikirannya jadi seperti Yesus. Hati kita diubah jadi seperti Yesus. Yang kita inginkan seperti yang Yesus inginkan. Itu yang dialami Saulus waktu jadi Paulus. Dia ngomong, masih ingat minggu lalu khotbahnya? Apa yang dulu kuanggap sebagai keuntungan, sekarang sampah. Dosa yang sama yang dulu, wah ini dosa ini menguntungkan, ini wah menggiurkan. Sekarang sampah. Nah iblis kalau nggoda kita sama sampah. Mau nggak sampah? Mau nggak sampah? Anda mau nggak ditawari sampah? Nggak mau lah. Tapi orang yang lain yang lihat sampah ini sebagai keuntungan, ditawarin sampah dimakan nggak? Langsung disamber. Tapi kalau kita dekat sama Tuhan, hati kita diubahkan, keinginan kita diubahkan. Kita kan lihat dosa yang sama dulu, wah sangat menggoda sekali, very tempting. Sekarang hatimu diubahkan, dibarui. Dosa yang sama, engkau melihatnya sampah ini. Nah iblis kok nawarin sampah terus? Nggak ngefek buat kita. Itu real, yang saya ngomong itu pengalaman pribadi. Kalau saudara dekat sama Tuhan, yang muncul tuh keinginan-keinginan roh. Yang Anda kejar itu perkara-perkara roh. Anda ditawarin itu beda sama kalau saudara keinginan kuatnya keinginan daging lain. Itu sebabnya berjalan lebih erat sama Tuhan. Bangun kedekatan, bangun persahabatan. Jangan jadi orang Kristen yang kita cuma hari Minggu ke gereja, setelah itu pulang. Hari Minggu ke gereja, setelah itu pulang. Dengar khotbah tentang Tuhan, tapi nggak ngalami Tuhan secara pribadi. Ngerti tentang Tuhan, tapi nggak punya hubungan kedekatan, hubungan persahabatan dengan Allah. Lain saudara. Saya berdoa kita semua mulai sekarang dibawa masuk dalam hubungan yang lebih karib dengan Tuhan. Yang kedua, kalau kita mau menang atas godaan, jadikan firman Allah kiblat kehidupan saudara. Kompas kehidupan saudara. Alasan kenapa Yesus bisa menang atas godaan, setiap kali iblis menggoda Yesus, Yesus jawabnya gimana? Tadi kita baca, ada tertulis. Firman ngomongnya gini loh. Begitu iblis goda lagi, wah kamu mau gini, kamu mau gitu. Yesus ngomongnya, firman ngomongnya gini.
Tapi banyak orang kalau tidak menjadikan firman sebagai kiblat dalam hidupnya. Begitu iblis nawar-nawarin, godaan, rayuan-rayuan. Kita bukan ngomong firman ngomong begini. Tapi selebgram itu ngomong begini. Influencer itu ngomong begini, temanku ngomong begini. Hati-hati saudara. Kita ngomong ada jalan yang disangka orang lurus. Tapi ujungnya apa? Maut. Karena yang ngomong bukan firman, yang ngomong manusia. Dan siapapun manusia bisa salah. Tapi Yesus tidak ngomong, yang ngomong tetanggaku sana. Yang ngomong temanku itu. No, Yesus ngomong, ada tertulis. Firman yang ngomong. Oh, mulai hari ini firman Allah jadi kompas dalam hidup saudara. Firman Tuhan jadi kiblat dalam hidup saudara. Yang jadi penentu. Anda kalau ngerti firman susah ditipu sama iblis. Kalau nggak ngerti firman, ya cuma tadi ngandalin orang lain ngomong apa. Gampang ketipu. Tapi Anda ngerti firman, ngerti. Orang kalau ngerti uang palsu itu kayak apa, ngerti benar-benar uang palsu. Begitu lihat megang yang, orang kalau ngerti yang asli, begitu megang yang palsu, ini palsu nih. Kalau ngerti yang asli. Tapi kalau yang asli nggak ngerti, firman nggak ngerti, dibohong-bohongin gampang. Jadi mulai hari ini, firman Tuhan jadi kiblat dalam hidup saudara. Amin. Yang terakhir, yang ketiga, kalau kita mau menang atas godaan, lawan iblis. Jadi jangan cuma digoda sama iblis, diam aja, digoda diam aja, digoda diam aja. Nah kalau Anda jadi Yusuf digoda sama Tante Potifar, diam aja, nggak mau. Yusuf nggak mau, Yusuf nggak mau. Diam aja di situ. Lama-lama gimana? Nggak mau, nggak mau. Gitu. Alkitab ngomong, tunduklah pada Allah, lawanlah iblis, ia akan lari. Caranya Yesus ngalahin godaan gimana? Yesus menghardi iblis. Enyahlah engkau iblis. Pergi engkau iblis. Saya ajak saudara mulai hari ini, semua godaan yang iblis lancarkan sama saudara, jangan cuma diam aja. Patahkan godaan itu. Lawan, hardi iblis, tangking dia di dalam nama Yesus. Kemenangan pasti terjadi. Mulai sekarang engkau nggak kalah lagi, nggak kalah lagi, nggak kalah lagi. Mulai hari jadi pemenang. Kita lebih dari pemenang. Mari bangkit berdiri. Berkaryalah Roh Kudus. Semuanya kita angkat dua tangan kita. Katakan bekerjalah sekarang. Bekerjalah ya Tuhan. Sekali lagi, mari bersama-sama dari hati paling dalam. Berkaryalah Roh Kudus. Bekerjalah di tengah-tengah kami ya Tuhan. Sekarang penuhi ya Tuhan, penuhi hidup kami, penuhi tempat ini, penuhi hati ini. Ku terima lawatanmu, penuhi hidupku, mujizat terjadi sekarang. Kalau kita mau menang atas godaan, kita butuh Yesus dalam hidup kita. Amin.
Kenapa? Karena dia sudah menang. Dia dicobai dengan berbagai macam pencobaan, godaan. Tapi Alkitab ngomong dia tidak berbuat dosa. Dia menang atas godaan. Kalau dia ada dalam hidupmu, dia akan tolong engkau. Dia akan berikan kekuatan. Sehingga engkau juga bisa menang atas godaan. Ini penting sekali. Karena kalau kita nggak punya Yesus dan kita selalu kalah sama godaan, Alkitab sudah memberikan warning. Banyak orang ditewaskan, gugur ditewaskan olehnya. Banyak masa depan yang gugur ditewaskan oleh godaan. Banyak kesehatan, banyak pekerjaan, keuangan, gugur ditewaskan olehnya. Banyak pernikahan keluarga, gugur ditewaskan olehnya. Kita butuh Yesus. Kita butuh Yesus. Anda yang belum pernah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya ajak saudara, ayo buka hati saudara. Kita angkat dua tangan kita dan ikuti doa ini. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Masuklah dalam hatiku. Masuklah dalam hatiku. Jadi Tuhan dan Juru Selamat. Jadi Tuhan dan Juru Selamat. Ampuni dosa-dosaku. Ampuni dosa-dosaku. Sucikan hatiku. Sucikan hatiku. Kuduskan hidupku. Kuduskan hidupku. Selamatkan aku. Selamatkan aku. Mulai sekarang. Mulai sekarang. Hidupku milik Yesus. Hidupku milik Yesus. Dan aku mau hidup bagi Yesus. Dan aku mau hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Yang kedua, saya ajak saudara. Ayo bertobat. Karena pertobatan sejati menuntun pada pemulihan. Amin. Mungkin selama ini kita terus tergoda. Kita terus kalah sama godaan. Jatuh lagi, jatuh lagi. Saya ajak saudara, ayo kita luruskan hati kita. Karena Tuhan Allah yang melihat hati. Kalau saudara sungguh-sungguh mau bertobat dan tinggalkan dosa, hari ini pengampunan dari Tuhan akan diberikan kepada saudara. Amin. Anda yang mau bertobat, tinggalkan dosa, sungguh-sungguh komitmen sama Tuhan. Dimanapun Anda berada, angkat dua tangan saudara dan katakan, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Mulai sekarang. Mulai sekarang. Aku komitmen. Aku komitmen. Bertobat. Dan tinggalkan dosa. Dan tinggalkan dosa. Mulai hari ini. Mulai hari aku mau hidup. Aku mau seturut firman Tuhan. Seturut firman Tuhan. Mari masing-masing angkat suara. Anda berdoa. Berurusan pribadi dengan Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Biar anugerah-Mu, belas kasihan-Mu, pengampunan-Mu curahkan ya Tuhan. Ampuni Tuhan, ampuni aku, ampuni. Ampuni aku Tuhan. Ampuni semua dosa, semua kesalahan. Ampuni aku Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Oh, lihatlah ya Roh Kudus, hati yang mau bertobat, hati yang mau tinggalkan dosa. Ampuni kami ya Tuhan. Terima kasih. Dan yang terakhir, saya mau ajak saudara datang sama Roh Kudus dan minta Dia untuk memenuhi saudara. Karena kalau kita sendiri ngelawan godaan, kita kalah. Kita butuh kekuatan yang dari Tuhan. Kita butuh urapannya. Kita butuh kepenuhan Roh Kudus. Sehingga kita menang atas dosa. Menang atas godaan. Anda yang merasa butuh pertolongan Tuhan. Anda merasa butuh kekuatan dari Roh Kudus. Angkat dua tanganmu tinggi-tinggi. Mari dari hatimu paling dalam serukan dengan kuat. Ya Roh Kudus, penuhi aku, urapi aku, lebih lagi. Mari semuanya berdoa, lebih lagi. Aku perlu Engkau Tuhan, lebih lagi. Ya Roh Kudus, lebih lagi. Kuatkan aku, mampukan aku, penuhi aku. Ambil alih hidupku. Berkaryalah Roh Kudus. Bekerjalah sekarang. Rasakan saudara, rasakan kepenuhannya mengalir saat ini.
namanya. Jalannya dalam hidupmu. Oh, rala-wala-wakasya, rala-pakasya, rala-pakasya. Penuhi hati ini, penuhi hidup ini, penuhi tempat ini, ya Tuhan. Ku terima lawatanmu, penuhi hidupku, mujizat terjadi sekarang. Ku terima lawatanmu, penuhi hidupku, mujizat terjadi sekarang. Ku terima lawatanmu, penuhi hidupku, mujizat terjadi sekarang. Tepuk tangannya meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Jangan lupa besok ikut doa puasa. Anda hitung 21 hari mulai Senin kita belajar mulai memastering keinginan kita, memastering pemikiran kita. Jangan jadi budak atas keinginan kita sendiri, tapi kita harus jadi master yang bisa mengendalikan pikiran kita, hati kita, hidup kita. Dan Anda akan melihat Anda menang atas godaan. Alkitab mencatat malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Anda akan diangkat, Anda akan dipermuliakan. Amin. Buat saudara yang butuh dukungan doa, silahkan kirimkan permohonan doa saudara di GSM. Dengan senang hati kita akan berdoa buat saudara. Dan Anda saksikan Tuhan kita hidup. Perbuatannya ajaib. Mujizatnya nyata dalam hidupmu. Amin. Angkat dua tangan saudara. Dan terima blessing ini dengan iman saudara. Diberkatilah saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkatilah keluargamu oleh Tuhan. Amin. Diberkatilah studi dan pekerjaanmu oleh Tuhan. Amin. Dan diberkatilah kesehatan, masa depan saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkatilah kehidupan rohani dan pelayanan saudara oleh Tuhan. Dalam anugerah Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Mari bersama-sama kita katakan amin.